lagi dengan Undang-Undang tahun 26 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Ini panjang lagi ya, tahun yang Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 ini mengurus atau banyak mengatur tentang pengadilan HAM yang terjadi di masa lalu atau pelanggaran HAM berat masa lalu. Ini misalnya nanti kasus 65, kemudian kasus penembakan misterius, kemudian Komnas HAM sendiri sudah menangani 12 kasus, namun sampai saat ini yang disidangkan baru kasus Tanjung Priok dan kasus Timur Timur, karena yang lainnya juga masih terjadi bolak-balik kasus antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, karena di sini belum ada titik temu. Dan yang sekarang mau diproses ke pengadilan itu salah satunya juga adalah kasus Paniai, itu yang ada terjadi di Papua ya. Dan saat ini pengadilannya sedang dibentuk, hakimnya juga baru mau diangkat seperti itu. Kemudian tahun 2008 ini juga ada Komnas HAM tambahan ada lagi Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Kemudian tahun 2012 Komnas HAM juga dapat mandat lagi Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Itu dari segi dasar hukum Komnas HAM bekerja ya. Nah, sebenarnya apa sih itu HAM? Dulu saya pernah di Aceh dan berhadapan dengan Kapolda Aceh pada saat itu, dan menurut Pak Kapolda waktu itu, apa sih Bu itu HAM himbung katanya Pak Kapolda seperti itu ya. Anak buah saya itu udah belajar HAM himbung itu sampai istimewa, tapi kenapa kami selalu disalah-salahkan aja. Waktu itu pengalaman ya. Mungkin berarti mungkin ada yang harus lebih dijelaskan kepada masyarakat, dan oleh Komnas HAM lebih dijelaskan juga kepada aparat negara, termasuk kepada yang muda-muda ini ya, adik-adik semuanya, tentang hak asasi manusia itu apa sih? Kayak gitu. Kalau ini apa yang dimaksud dengan HAM? Hak asasi manusia itu merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan semua orang. Maksudnya di sini adalah manusia itu dari lahir sudah memiliki atau sudah dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa hak-hak yang melekat pada manusia itu sendiri, dan hak-hak tersebut harus dilindungi oleh negara. Salah satu contohnya adalah hak hidup. Nah, itu hak hidup yang salah satunya yang hak yang harus dilindungi. Dan hak hidup sendiri pun saat ini juga masih ada perdebatan ya, karena ada yang bilang hak hidup itu ada yang kaitannya misalnya adalah hukuman mati kayak gitu. Hak hidup itu kadang-kadang yang negara yang menganut hukuman mati atau undang-undang yang pro hukuman mati itu menganggap hak hidup itu bisa dikurangi, tapi ada negara-negara lain yang tidak memberlakukan hukuman mati, sehingga hukuman mati itu adalah melanggar hak asasi manusia. Biasanya itu mereka tidak tidak pro terhadap adanya hukuman mati di negara tersebut. Sistem hukumnya tidak mengakomodir adanya hukuman mati. Kalau prinsip selain tadi hak-hak yang melekat itu yang ada di dalam diri manusia yang lahir dan sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu, hak asasi manusia tadi, ada juga di sini prinsip-prinsip HAM. Sebenarnya ini sifatnya teoritis ya. Mungkin saya bacakan cepat saja apa yang disebut dengan prinsip-prinsip HAM. Prinsip-prinsip HAM itu adalah universal dan inalienability, melekat kepada seorang di mana saja. Ini sifatnya universal juga, tidak ada yang membedakan, semua orang maksudnya universal dan tidak bisa dibedakan atau tidak bisa dipisahkan. Kemudian indivisibility, tidak terpisahkan bagi semua orang. Misalnya ada hak ekonomi, sosial dan budaya, kemudian hak sipil dan politik, itu tidak bisa dibedakan karena pemenuhan hak satu juga mempengaruhi pemenuhan hak yang lainnya.
Kemudian interdependence, saling mempengaruhi dan saling tergantung. Sama dengan kurang lebih sama tadi, interdependence, saling tergantung dan saling mempengaruhi. Bila memenuhi salah satu hak, maka hak-hak lain juga akan berhubungan atau berkaitan. Kemudian equality dan non-diskriminasi, ini mudah sekali ya, persamaan, tidak ada yang membeda-bedakan, kemudian tidak membolehkan adanya diskriminasi baik itu berdasarkan ras, etnis, budaya dan sebagainya. Masih ada lagi di sini adalah prinsip-prinsip HAM, partisipasi dan inklusi. Inklusi atau melibatkan. Ini lebih pada untuk proses-proses pengambilan keputusan, misalnya di DPR ataupun di badan-badan perwakilan masyarakat dan sebagainya. Jadi tidak boleh menyingkirkan partisipasi dan harus melibatkan semuanya. Kemudian accountability dan rule of law, ini negara sebagai pemegang kewajiban harus berdasarkan pada norma dan standar instrumen HAM internasional. Nah, kenapa instrumen HAM internasional? Di situ sudah diatur tentang standar atau instrumen HAM yang sudah ditentukan atau dibentuk oleh secara internasional. Agar dapat berlaku di tingkat nasional, maka itu instrumen internasional itu harus diturunkan menjadi instrumen nasional. Tidak mungkin kita langsung menjalankan instrumen HAM internasional misalnya tanpa itu menjadi instrumen HAM nasional, seperti itu, menjadi undang-undang kita atau peraturan nasional kita atau instrumen hukum nasional kita. Nah, di sini peran media, saya memberikan catatan peran media dan masyarakat sipil penting untuk mengawasi akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan kewajibannya. Di sini saya sedikit beratkan kepada peran media karena ini kaitannya dengan kebebasan berekspresi yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, adik-adik semuanya, apakah itu Komnas HAM, kalau kantornya ada di mana, kantornya ada di Latu Hari Menteng di Jakarta Pusat, dan satu lagi kantornya ada di Hayam Buruk. Di sana ada 2 kantor karena kantor yang di Menteng dirasa sudah sempit, maka Komnas HAM juga harus mempunyai gedung lagi, gedung tambahan yang ada di Latu Hari Hayam Buruk. Kemudian di sana ini berdiri pada 7 Juni 1993 dengan keputusan Presiden tahun 53 tahun 1993. Nah, Komnas HAM berdiri ini nggak ujuk-ujuk berdiri karena memang pada saat itu ada latar belakang peristiwa yang melatar belakangi, maksudnya peristiwa politik yang melatar belakangi dibentuknya Komnas HAM. Gitu. Nah, latar belakang saat itu waktu itu masih di masa atau di era Soeharto. Mungkin adik-adik di sini masih dengar ya, masih punya gambaran era Soeharto itu seperti apa. Walaupun mungkin nggak punya apa ya, mungkin masih ada ya, masih ada ingatan mungkin dari orang tua atau dari saudara tentang bagaimana kondisi pada saat era Soeharto waktu itu berkuasa. Nah, pada saat itu Indonesia mendapat tekanan dari internasional sehingga pada saat itu ada sidang PBB dan meminta agar pemerintah Indonesia itu membentuk suatu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dan nggak lama kemudian waktu itu pemerintah Indonesia melakukan atau mengadakan lokal karya HAM yang dikatai oleh Departemen Luar Negeri dan PBB pada 22 Januari 1991. Sebagai catatan di sini, nah ini karena tekanan internasional dan yang diminta untuk membentuk Komnas HAM itu waktu itu adalah Departemen Luar Negeri. Kemudian adanya TAP MPR nomor 27 tahun 17 tahun 1998.
Nah, berdasarkan ini lalu Komnas HAM dibentuk berdasarkan Kepres tersebut. Nah, ini ya tadi kilas balik Kepres tadi nih, Kepres 50. Nah, setelah Kepres itu dibentuk dan Komnas HAM berdiri, maka mulailah Komnas HAM melakukan kerja-kerjanya, dan karena dianggap Kepres itu kurang kuat, maka dibentuklah dibuatlah Undang-Undang Nomor 3999 yang menguatkan fungsi Komnas HAM atau menguatkan dasar hukum Komnas HAM. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan juga tentang fungsi Komnas HAM, yaitu bidang pengkajian dan penelitian, pendidikan dan penyuluhan, kemudian mediasi dan pemantauan. Nah, ini mungkin nanti sedikit aja ya. Ini untuk pengkajian dan penelitian, sayangnya ini sebenarnya sangat strategis buat Komnas HAM. Tapi untuk informasi updating aja bahwa sekarang ini kan sudah ada BRIN ya, dan semua peneliti juga sudah dipusatkan di BRIN. Nanti mungkin akan bisa dibahas kalau ada yang ingin bertanya sekarang seperti apa kondisinya setelah para peneliti pindah ke BRIN. Kalau pendidikan dan penyuluhan, ini adalah melakukan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat, kepada aparat penegak hukum, kemudian dan lain-lain. Kepada universitas juga kita termasuk melakukan pendidikan dan penyuluhan. Kemudian juga kepada masyarakat, misalnya kelompok masyarakat rentan dan sebagainya. Kita melakukan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak asasi manusia. Kemudian mediasi. Nah, mediasi ini salah satu dari alternatif bila mana suatu kasus itu mengalami sengketa. Jadi sengketa itu tidak bisa diselesaikan melalui pengadilan karena lama, kemudian mahal. Jadi Komnas HAM memberikan salah satu alternatif untuk penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Kemudian pemantauan, ini biasanya pemantauan kasus, misalnya kasus-kasus tanah yang diadukan ke masyarakat dan sebagainya. Untuk informasi aja, yang banyak diadukan ke Komnas HAM itu adalah pertama adalah kepolisian, kedua adalah Pemda yang masuk di pengaduan kita di pengaduan Komnas HAM, Pemda, yang kedua yang ketiga adalah nasional perusahaan atau company seperti itu. Jadi itu banyak diadukan sebagai pelanggaran HAM. Ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Ses Komnas HAM. Komnas HAM memiliki 6 kantor perwakilan di provinsi yang ada di Indonesia. Kenapa dibentuk kantor perwakilan seperti ini? Pada awalnya dulu ini adalah daerah-daerah yang rawan konflik, seperti dulu kan ada ini ya, konflik yang berkesudahan. Kemudian juga di Kalimantan Barat dulu sangat konflik. Kemudian ini Sulawesi Tengah. Kemudian juga Ambon dulu ada kasus-kasus konflik antar agama. Kemudian ini Papua sekarang masih sangat bergolak. Kemudian kalau yang agak lumayan ini adalah kantor perwakilan Komnas HAM di Padang. Ini walaupun tidak mengemuka konflik-konfliknya, tapi kalau konflik tanah di sana juga cukup tinggi. Kemudian konflik-konflik tanah adat yang banyak di Padang. Mungkin itu dulu saya sudahi, nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Dan terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada moderator Mbak Siska. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sasanti Amisani. Boleh ulangannya sekali lagi buat Ibu Sasanti Amisani. Jadi Ibu Sasanti Amisani ini merupakan salah satu senior di Komnas HAM Republik Indonesia. Beliau sudah menjadi bagian dari tim untuk riset berbagai isu HAM, dan
menjadi trainer atau pelatih di Basic Human Rights Training. Jadi Basic Human Rights Training ini adalah pelatihan yang menjadi dasar bagi pegawai Komnas HAM sebelum bekerja. Jadi bagaimana pegawai Komnas HAM ke depannya dapat bekerja berdasarkan nilai-nilai HAM. Baiklah adik-adik sekalian, seperti yang diinformasikan oleh Bapak Dekan sebelumnya, bahwa ketiga narasumber di depan kita ini adalah alumni Universitas Indonesia, kemudian pesertanya juga mahasiswi Universitas Indonesia dan mahasiswa. Jadi tanpa berlama-lama, untuk narasumber kedua adalah tuan rumah sendiri, yaitu Bapak Profesor Sumiarto Aji. Sebenarnya ketika saya baca CV-nya tadi itu, aduh panjang banget Pak, sampai saya pikir, wah CV saya kok cuma 2 paragraf ya Pak, ini berbelas-belas halaman, luar biasa sekali. Nah, saya coba ringkas ya Pak, saya pilih beberapa CV yang menurut saya relate dari kurikulum vitae Bapak Sumiarto. Jadi beliau nama lengkapnya adalah Profesor Dr. Andus Sumiarto Aji Purwanto MSI, pendidikan terakhirnya S3 Antropologi Universitas Indonesia, publikasi pilihannya. Salah satu yang menarik yaitu The World's Most Beautiful Village on the Internet, Journal of Southwest Yatong University. Kemudian sebagai pembicara acara screening dan diskusi film klinik sosio. Kemudian beliau menjadi speaker di workshop of understanding megacities and their dynamism from perspective of dual environment. Nah, salah satu karya ilmiah yang sangat menarik yang dimuat dalam jurnal internasional yang tentu berkorelasi dengan tema hari ini, yaitu berjudul ICT and the Challenge of Multicultural Society, Some Cases of Internet Facilitated Interaction in Indonesia. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada Bapak Profesor Aji yang akan membawakan materi terkait dampak Undang-Undang ITE terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Durasinya 15 menit, saya persilahkan Bapak. Terima kasih, Mbak Sisa. Ini Raymond ngasih CV-nya yang sini sempat aja. Saya boleh sini aja ya. Baik. Ya, saya tidak mempelajari HAM secara khusus, tapi saya membaca beberapa artikel mengenai HAM dan saya mendapat semacam kesan ya, di Indonesia selama ini kasus-kasus atau isu HAM itu lebih banyak didekati dari isu legal formal hukum. Ya, sebagai orang yang hidupnya di Fakultas Ilmu Sosial Politik, itu bukan di UGM ya, itu fisik semuanya Pak. Ya. Kita akan melihat, saya akan mengajak teman-teman selain melihat HAM dari perspektif legal formal perundang-undangan, dia juga perspektif sosial budaya, sosial politik. Jadi ini satu challenge juga saya akan lemparkan juga ke teman-teman di Komnas HAM melihat ini. Oleh karena itu ketika topik yang dimintakan pada saya itu dampak UU ITE, saya udah agak malas-malas saja. Ya, isinya undang-undang lagi. Maka pelanggaran terhadap HAM itu harus sama dengan pelanggaran terhadap undang-undang. Seperti direduksi. Pelanggaran HAM, pelanggaran asasi, yang melanggar asasi. Walaupun belum ada undang-undangnya, tapi pelanggaran. Seakan dia baru melanggar asasi manusia kalau seseorang melanggar undang-undang. Nggak begitu menurut saya ya. Dari perspektif sosial politik, sosial budaya, mestinya ada hal yang lain. Oke? Nah, ini tentu tidak lepas dari perdebatan yang awal sekali mengenai asasi manusia. Ini fenomena yang jadi bahasa disebut sebagai universal, ada dan melekat pada diri seseorang. Tapi dalam konteks pendefinisian cakupannya, saya kebetulan antropolog ya, jadi saya akan melihat ini berlaku pada konteks tertentu. Di satu tempat ini dalam hak asasi manusia benar-benar harus dipenuhi 100%. Di tempat lain mungkin pemenuhannya nggak 100%, atau mungkin kurang sekali dari separuhnya, jangan-jangan. Karena ini ada cakupan dan definisi dan cakupannya mungkin seperti itu ya. Karena buat
kita sebagai makhluk sosial yang namanya baik dan buruk, benar dan salah, itu akan sangat relatif sesuai dengan konteks budaya kita. Misalnya berbicara kepada publik, ya, mengungkapkan pendapat itu adalah hak asasi manusia yang dijamin. Tapi ada satu konteks di mana kita tidak bisa bicara sedemikian langsung dan bebas. Dan itu bukan karena undang-undang, tetapi karena budaya. Mbak Siska, saya orang Jawa yang Jawa benar. Mbak Siska UGM tapi asalnya Sumatera. Cuma saya benar, sehingga di awal sekali sosialisasi saya mengatakan kamu nggak boleh terlalu banyak ngomong. Orang Jawa itu ngomong itu di muka publik itu susah sekali. Kebetulan bayangin waktu saya kuliah pertama di UI sih, ya. Saya orang dekat UGM sana, kuliah di sini. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Macam-macam ya. Berapa? Itu tiap kali dosen tanya, siapa yang mau tanya, gitu ya. Itu kita udah ngumpet di balik Pak baku teman-temannya ya. Sebelum mulai kerja ini, jangan kita disupport. Tapi persoalan kebebasan itu diberikan, tapi untuk sementara orang seperti di tempat saya tumbuh, itu orang bicara begitu saja di muka publik itu tabu. Berbeda justru seperti orang-orang di Papua Barat atau di Papua Tengah. Kita masih memiliki riset di Kamoro, Freeport. Mereka adalah orang-orang yang susunan struktur sosialnya egaliter. Kita dengan Jawa, tingkat sampai tingkat saya nggak demikian mudah untuk ngomong. Tapi di Kamoro orangnya relatif egaliter. Sehingga kalau teman-teman tahu datang ke sana, lalu mau ngajak berdiskusi mengenai satu hal, pas diskusi semua orang yang ada di kampung, nggak ada perwakilan, cukup panggil Pak RT-nya atau kakak saja, enggak. Semua ini harus. Dan di dalam rapat-rapat adat di Kamoro misalnya, semua orang akan bicara, mau masuk. Ya, nah di situ kalau orang nggak boleh ngomong baru pelanggaran. Di Jawa orang nggak boleh ngomong, memang kita nggak mau ngomong. Jadi ada aspek kultural yang nggak boleh ngomong yang mana, nggak boleh ngomongnya atau substansi yang boleh ngomong. Ya. Itu hal yang terkait dengan persoalan budaya. Saya sampaikan pada teman-teman di Komnas HAM Bahasa Timbal itu. Tapi dengan merancang satu pusat kajian HAM yang basisnya adalah sosial budaya. Karena selama ini pusat-pusat kajian HAM asasi manusia fokus kepada aspek legal positif undang-undang. Apa basisnya? Ada kajian-kajian sosial dan HI politik dan hal-hal yang sifatnya sosialisasi. Nah, jadi mau apa saya kasih tanda tanya? Benar, tidak perlu undang-undang. Kalau secara undang-undang kita sudah tahu ya. SMP SMA diminta untuk ngapalin undang-undang UUD 45. Waktu reformasi sekolah dulu wajib ya. Jadi kita semua hafal ini pasal dulu bahasa BE atau BE 3 ya. Setiap orang berhak atas kebebasan bersikap, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Ini dijamin oleh konstitusi. Kadang-kadang kita memerlukan turunan dari konstitusi, kemudian bisa operasional ya. Jadi ini yang selalu kalau orang hukum bicara landasan hukum. Ya, konstitusi harus konstitusi yang singkat tapi supel dan kemudian bisa ditafsirkan banyak sehingga dari semua isu itu sudah ada di konstitusi. Nah, secara khusus saya mau ajak kita ngobrol soal kebebasan ruang publik dan media sosial ya. Ini saya cepat-cepat walaupun tuan rumah waktu 15 menit ya. Oke, kita bicara dulu kebebasan di ruang publik. Benar-benar sepakat ya ruang publik itu apa? Ruang publik ya. 2 minggu lalu ada demo yang kemudian band ternyata di keributan di rektorat sana. Rektorat itu ruang publik nggak sih? Maju pasar, nah itu ruangan untuk publik saja kan ruang publik. Sebenarnya kampus kita ada sesuatu kalau polisi tidak masuk
bukan ruang publik. Secara khusus nih ada otonomi kampus, bukan publik. Jadi yang mana yang publik? Nah saya melihat ada banyak sekali definisi mengenai ruang publik. Ya, konon para ahli menemukan mungkin sekitar 4.000-an definisi mengenai ruang publik. Tapi ini ada beberapa contoh yang saya kutipkan. Kalau kita bicara ruang publik, biasanya merujuk pada satu lokasi di mana orang-orang itu mendapatkan akses untuk masuk ke sana, ke dalam. Ini bukan suatu tempat yang kemudian eksklusif, ya, eksklusif untuk seseorang. Dan biasanya ya digunakan untuk private gathering atau kebutuhan personal yang lain, pribadi yang lain. Jadi ini adalah publik yang dapat akses, bukan ruang yang eksklusif untuk private atau personal. Publik akses, semua orang bisa akses. Lalu yang kedua barangkali lebih operasional untuk beberapa orang, ya. Tempat apapun yang bersifat publik, umum atau satu kelompok tertentu, ya, di mana publik tadi bisa mengakses dan ini includes dan ini exclude. Apa contohnya? Ada contoh-contohnya, tapi tidak terbatas pada jalanan, tol, sekolah, terus ini publik, rumah sakit, perumahan, apartemen, perkantoran, fasilitas transport, toko-toko dan sebagainya. Tapi tentu tidak cuma macam-macam semua. Nah, itu adalah ruang publik, aman ruang publik. Karena tempat umum yang semua orang bisa mengakses. Itu dalam pengertian dalam konteks yang paling mudah, fisikal. Nah, ada orang yang kemudian mendefinisikan ruang publik itu bukan ruang dalam arti fisikal, tetapi suatu lingkungan yang kita definisikan sebagai tempat. Definisikan sebagai tempat. Teman-teman kalau janjian mau ketemu, mau ngobrol di mana sih sekarang? Di kafe, di kampus, kelihatan kuno. Karena tempat ngobrol kita sekarang di live, di WhatsApp, di Instagram, komen-komenan, kalau private sedikit, DM. Nah itu adalah ruang yang diciptakan, yang dalam definisi beberapa orang itu disebut sebagai public sphere. Kalau perhatikan beda public space dan public sphere. Ada sphere, ini ya, suasananya. Yang satunya merujuk pada place, tempatnya. Nah, ini akan menjembatani isu ruang publik dengan media sosial. Jadi ada banyak orang yang terkenal, yang pertama Jurgen Habermas, dan yang kedua saya agak susah ngomong, sudah belajar itu? Public space, ya. Pendeknya kita bicara suatu lingkungan, suatu tempat, jangan bayangkan fisik, ya, di mana orang per orang itu bisa berkumpul bersama dan kemudian bisa mengartikulasikan kepentingan atau kebutuhan dari masyarakat ketika berhadapan dengan negara. Ya, jadi tadi Mbak Sati sampaikan siapa yang berkasus dengan HAM, aktor negara, karena disampaikan dari tujuan dari pembentukan Komnas HAM adalah menjadi keluarga negara terhadap kekerasan yang dilakukan oleh negara. Nah, ruang tempat bertemunya orang-orang berdiskusi, ruang tempat bisa merupakan tempat fisik, tapi juga ruang. Nah ini awalnya ya, abad ke-18 itu kalau teman-teman masih suka baca, masih sudah pernah baca koran cetak itu, ada kolom-kolom ya, di mana orang bisa menulis di situ. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu sebelum ada sosial media, di TV dan radio, terutama radio, selain penyiar dan narasumber, kemudian si penyiarnya akan kita buka line telepon siapa yang mau ngasih pendapat. Nah, TV juga itu memberikan ruang kepada publik untuk kemudian mengartikulasikan apa yang dia mau, bukan cuma si narasumber atau si pembawa acara. Itu menurut
Habermas adalah bagian dari public space, satu tempat habis objek proteksi, suatu tempat yang memungkinkan public opinion terbentuk. Ya. Nah, dalam konteks ini ya, kalau kita lihat ruang publik dan public space dan public sphere itu akan menjembatani diskusi kita kali ini mengenai ruang publik dan ruang media sosial ya. Dulunya koran, TV, radio, media massa itu ada yang kontrol, dan yang kontrol itu jelas sekali misi dan cara. Yang pertama adalah negara. Saya, Mbak Santi, Mbak Upi, barangkali Mas Raymond di sini hidup pada masa di mana media massa dikontrol oleh negara, dimiliki oleh negara, dan hanya negara lah yang boleh memiliki media massa, terutama media massa elektronik, TV dan radio. TV swasta nggak ada. Zaman dulu kita nggak perlu remote control untuk pindah-pindah channel, karena cuma ada TVRI. Baru kemudian ada TV swasta yang sudah tahun berapa? Tahun 90 ya? 90 ya? RCTI 89 RCTI 8 itu sebelumnya selama 1 tahun mereka bikin siaran acara tapi harus pakai decoder ya, habis itu dulu, terus kemudian baru publik. Nah itu kemudian clear bahwa ada kekuasaan negara yang mengontrol pada suatu masa. Ya. Jadi apa artinya? Ketika ada kekuasaan negara yang mengontrol, TVRI atau RRI waktu itu cuma menyampaikan aspirasi dari negara bawah, aspirasi bawah, nah masuk ke sana. Bisa disebut waktu itu TV seperti itu, radio seperti itu bukan public space atau public sphere. Tidak mengartikulasikan public opinion, tapi state opinion. Nah, yang ada tempat. Kalau sekarang tentu adalah pelajaran HAM yang memberikan kesempatan. Nah, zaman sekarang apakah begitu? Iya, zaman sekarang sudah dimiliki oleh banyak orang. Siapa banyak orang itu? Kayaknya bukan ke sini ya. Jadi TV komunitas, radio komunitas itu ya berkembang, tapi kita jauh lebih menikmati media massa yang dimiliki dan diperuntukkan oleh para pemilik modal. Saya mau mengatakan dalam banyak polisi penyiarannya itu dikontrol oleh pemilik mereka. Sekarang pemilik modal ini collide dengan pemilik interest politik, sehingga teman-teman tahu kalau setel TV One kita akan dengerin siapa yang dicaci maki. Kalau Metro TV siapa? Ya, apakah ini public space? Public space? Tapi jelas ada yang mengontrol. Itu media massa. Ingat ya tadi slide sebelumnya, public sphere muncul dari kesempatan di mana ada ruang yang dimunculkan oleh pers untuk public opinion di sini. Nah, ini Mbak Zati, Mbak Upi, Mas Raymond, generasi saya sudah berubah sama sekali ketika internet masuk menyeruak kehidupan saya dan kita dan membuat yang namanya media ini menjadi personal. Walaupun disebut sebagai media sosial, kemudian sosial, tapi sangat personal, di mana semua orang nampaknya sekarang memiliki media sosial sendiri, apapun medsosnya. Ini zaman dulu yang bahasa dia, Friendster, Facebook, WhatsApp, Line, Instagram, TikTok saya sudah lupa. Apa? Chat juga ya? Video dan sebagainya itu media sosial, ya, media sosial. Awalnya adalah